Tapi kampus aku itu suka dapat reputasi gampang masuk susah keluar. Belajarnya tuh jadi fun, jadi seru banget karena tiap kali belajar ilmu tuh kayak bisa, oh pantesan dia kayak gitu. Jadi mungkin buat dede-dede, buat adik-adik yang lagi bingung nih mau ambil jurusan apa ya, atau justru udah punya ancer-ancer, kayaknya pengen psikologi tapi masih nggak yakin. Nah, aku mau coba kupas tuntas, kita bedah kuliah psikologi itu seperti apa berdasarkan pengalaman aku pribadi waktu aku kuliah, yang hopefully bisa menjawab mungkin pertanyaan teman-teman supaya punya gambaran yang lebih jelas. Aku dulu kuliah psikologi di Universitas Atmajaya tahun 2006. Jadi aku waktu itu angkatan 2006. Dan kenapa waktu itu pilih kampus Atmajaya? Karena itu setahu aku salah satu kampus top untuk jurusan psikologi. Jadi yang aku tentukan itu bukan kampusnya dulu nih, masuk Atmajaya terus baru nentuin mau jurusan apa. Tapi justru yang aku tentukan duluan adalah jurusannya. Aku tuh mau ngambil jurusan apa sih gitu. Nah setelah aku memutuskan psikologi, baru aku cari-cari kira-kira universitas apa nih yang punya program psikologi yang memang sudah terkenal bagus dan terakreditasi. Dari beberapa pilihan, mempertimbangkan segi jarak, mempertimbangkan segi program, dan survei juga, akhirnya aku memutuskan untuk masuk ke Atmajaya ini gitu. Nah kenapa aku pilih psikologi? Simple sih sebenarnya. Ini juga kayaknya jadi alasan banyak banget orang yang kuliah psikologi, karena waktu SMA sering jadi tempat curhat sama teman-teman gitu. Dan tiap kali jadi tempat curhat sama teman-teman tuh kayak mikir, bingungnya mau bantuinnya gimana gitu. Kayak kadang tuh pengen nolong tapi nggak ngerti gitu, tapi pengen nolongin dan tertarik untuk belajar lebih lanjut lagi tentang manusia, tentang pikiran mereka, tentang perilaku mereka, dan gimana bisa membantu lebih banyak. Nah makanya akhirnya tertariklah mengambil kuliah jurusan yang mempelajari ilmu yang mempelajari tentang manusia. Nah waktu awal-awal mengambil fakultas psikologi ini tuh juga sebenarnya galau, karena apalagi zaman dulu ya, psikologi tuh nggak sepopuler beberapa jurusan-jurusan yang lebih common lainnya lah, seperti akuntansi, manajemen, kedokteran, teknik, insinyur, kayak gitu-gitu lah ya. Sampai akhirnya waktu mendaftar ke Atma itu pas banget ketemu, apa bilangnya ya, ada mahasiswa yang lagi jaga booth pendaftaran. Ternyata mahasiswa itu adalah mahasiswa psikologi gitu. Dan waktu dia tahu aku tertarik pengen ambil psikologi, tapi punya beberapa keraguan dan kegalauan, dia bilang tenang aja, kalau misalnya lulusan dari psikologi itu kita bisa kerja apapun yang berurusan dengan manusia. Jadi selama pekerjaannya berurusan dengan manusia dan tidak membutuhkan skill teknis, kita pasti masih bisa kerjain itu gitu. Jadi akhirnya itu membuat aku berpikir, mantep deh nih, cobain. Kuliah psikologi itu dibilang susah ya, susah gampang, gampang susah lah ya. Kalau nggak tahu nih teman-teman pernah dengar apa enggak, tapi kampus aku itu suka dapat reputasi gampang masuk susah keluar gitu. Nah tapi aku pengen bilang, ya nggak sih? Kayaknya nggak juga deh sebenarnya gitu. Itu tergantung kok kitanya mau kayak gimana. Nah ini bisa dibilang tantangan, tapi juga bisa dibilang hal yang menarik dari kuliah psikologi adalah satu, hampir semua kali, banyak banget tugas-tugas di kuliah psikologi di berbagai mata kuliah itu sifatnya tugas kelompok. Jadi cukup jarang nih tugas-tugas yang tugas pribadi gitu ya. Banyak kan tugas kita mesti bikin kelompok lah, dan diskusi, dan presentasi, dan lain sebagainya. Jadi memang kita harus belajar sama-sama, membangun kerjasama bagaimana nih biar kita sama-sama dapat nilai yang terbaik gitu. Dan ada beberapa mata kuliah yang satu tugas lah yang menentukan kelulusan atau tidak lulusnya mata kuliah itu. Jadi benar-benar selama satu semester, satu mata kuliah, satu tugas. That's it. Kalau tugas itu pass, ya berarti mata kuliah itu pass. Kalau tugas itu nggak pass, ya udah berarti gagal lah mata kuliah itu dan harus mengulang di tahun setelahnya. Gitu. Jadi memang lumayan dibilang banyak tugas apa enggak? Ya banyak sih, namanya kuliah, belajar gitu ya. Tapi tugasnya tuh bukan sesuatu yang
kayak ngafal gitu, tapi benar-benar emang melatih kita tuh punya understanding, bisa argue, bisa melihat dari berbagai perspektif, bisa mempresentasikan sudut pandang kita seperti apa. Nah, ini bisa jadi hal menantang kalau teman-teman punya latar belakang ilmu eksak kayak IPA. Kayak aku tuh juga latar belakangnya sebenarnya eksak gitu. Itu tuh bikin terbiasa melihat hitam putih kayak jawaban yang paling benar tuh yang mana sih? Kalau yang ini benar berarti harusnya yang ini salah dong. Nah, itu tuh waktu masuk psikologi lumayan butuh adjustment banget karena di ilmu psikologi tuh semua jawabannya adalah tergantung. Jadi hampir nggak ada deh rasanya jawaban tuh yang pasti, yang mutlak gitu, karena semuanya akan balik lagi tergantung gitu. Nah, itu yang lumayan challenging juga, lumayan kayaknya butuh waktu penyesuaian. Tapi overall, kalau emang teman-teman suka, tertarik banget belajar tentang manusia, tentang kepribadian, tentang mengerti cara kerja otak, cara kerja pikiran, perilaku, teori-teori yang mensupport itu, dan lain sebagainya, belajarnya tuh jadi fun, jadi seru banget, karena tiap kali belajar ilmu tuh kayak bisa, oh pantesan dia kayak gitu, oh pantesan kayak gini, dan rasanya tuh ada pengetahuan-pengetahuan baru yang either relevan sama yang pernah kita lalui, atau bisa kita aplikasikan buat diri kita sendiri nih ke depannya, gitu. Jadi kira-kira gambarannya kuliahnya seperti itu. Jadi mata kuliah di psikologi sendiri itu banyak banget macamnya dan ragamnya. Kalau misalnya teman-teman masuk ke jurusan ini berharap bahwa nggak akan ketemu lagi dengan yang angka-angka dan matematika, well, I have some bad news, karena justru di mata kuliah ini, di kuliah psikologi ini tuh ada satu mata kuliah yang namanya statistik, which is itu berhubungan dengan matematika dan angka-angka, dan jalurnya panjang dari semester 1 sampai semester berikutnya. Dan kalau misalnya, jadi ada statistik 1, statistik 2, nanti akan berlanjutnya ke statistik non-par, yang bahkan aku udah agak lupa kepanjangannya apa. Lalu ada metode penelitian, terus ada ke psikometri, terus ada ke konstruksi tes, dan itu terus-terusan sampai semester belakang. Dan kalau misalnya nggak lulus di salah satu step, berarti harus ngulang lagi sebelum bisa ngambil lanjutannya, gitu. Nah, ini matematika, dan untungnya sih waktu itu aku emang cukup suka dengan angka ya, jadi I had no problem. Tapi kita juga belajar ada yang tentang ilmu yang berkaitan dengan biologi, namanya kalau nggak salah neuropsikologi, neuroscience, pokoknya berhubungan dengan biologi deh. Nah, itu tuh juga lumayan tricky kalau memang teman-teman misalnya background-nya nggak ambil IPA sama sekali nih, semua mata pelajaran IPS. Tapi banyak juga mata kuliah tuh yang menarik banget, jadi kayak memang ada psikologi kepribadian, ada psikologi umum, ada psikologi perkembangan. Nah, di semester-semester awal itu teman-teman akan mencoba mempelajari semua penjurusan psikologi, di mana nanti penjurusan itu akan dipilih waktu di tahun ketiga. Jadi sebenarnya di kuliah psikologi itu ada 4 penjurusan nih, teman-teman. Ada yang namanya psikologi klinis. Ini yang paling sering orang kaitkan dengan psikolog nih. Psikologi klinis itu adalah biasanya terkait dengan yang kalau teman-teman ngebayang kayak diagnosa, sakitnya apa, permasalahannya apa, terus treatmentnya seperti apa. Nah, ini akan banyak kulik-kulik di situ tuh psikologi klinis, karena memang berkaitan dengan yaitu diagnosa penyakit atau kelainan, bukan kelainan ya, ya permasalahan kejiwaannya apa. Lalu tapi ada juga yang namanya psikologi industri organisasi. Nah, ini biasanya belajar hal-hal yang lebih terkait dengan ya bisnis gitu ya, HR, dunianya seperti itulah. Ada juga psikologi pendidikan, itu lebih berkaitan dengan dunia pendidikan. Bisa juga nanti ranahnya ke anak-anak berkebutuhan khusus, dan ada juga ke psikologi sosial. Psikologi sosial itu lebih bicara tentang hal-hal yang lebih mencakup halayak ramai, jadi belajar kayak intervensi sosial, kalau misalnya ada kasus, ada permasalahan, ada isu-isu di masyarakat seperti apa, kita bisa belajar gimana nih intervensi yang terbaik seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi kira-kira tuh ada penjurusan itu. Nah, 4 penjurusan ini basicnya akan teman-teman pelajari di tahun pertama sampai tahun kedua, sehingga nanti waktu tahun ketiga teman-teman bisa pilih mau ambil penjurusan yang mana, sehingga belajarnya lebih spesifik sampai teman-teman lulus nanti gitu. Oh iya, di hampir semua mata kuliah
textbooknya itu kebanyakan bahasa Inggris, teman-teman. Sekalipun kuliah di-deliver dalam bahasa Indonesia. Jadi bahasa pengantarnya Indonesia, ujian pun memang akan ya bahasa Indonesia gitu ya. Tapi textbooknya itu sangat banyak yang bahasa Inggris. Itu mungkin juga jadi perlu persiapan. Kalau misalnya teman-teman mau ambil jurusan psikologi ini, siap-siap akan berurusan dengan mungkin banyak buka kamus, cari tahu tentang istilah. Tetap doable sih, nggak ada orang-orang yang sampai kesulitan gimana banget, tapi memang ini sesuatu yang perlu dipertimbangkan dan dipersiapkan kalau teman-teman mau ambil jurusan psikologi. Nah, untuk karir atau pekerjaan sendiri, sebenarnya banyak banget yang bisa dilakukan sama lulusan psikologi. Tapi memang kalau misalnya pengen jadi psikolog, nah teman-teman kan kadang mikir ya, oh kita masuk kuliah psikologi, jadi psikolog dong gitu. Nah, belum tentu, karena psikolog itu teman-teman masih harus selesaikan sampai S2, lulus S2, baru teman-teman bisa dapat titel atau license nih buat buka praktek sebagai seorang psikolog. Tapi kalau misalnya memang teman-teman lulus sarjana psikologi, kayak aku, kita tetap punya banyak pilihan. Kita bisa kerja di perusahaan jadi HRD misalnya, atau kita bisa kerja di non-profit organization atau NGO, di mana kita bisa bantu untuk banyak kasus-kasus sosial, gimana bisa intervensinya dan gimana penyelesaiannya, kita bisa bantu di hal seperti itu juga. Atau kalau teman-teman mau buka usaha pelatihan, biro pelatihan, itu juga bisa. Atau kalau misalnya kayak aku milih masuk ke dunia pendidikan, jadi guru BP mungkin ya, jadi sebutnya biasanya guru BP atau guru BK atau konselor sekolah, gitu, itu juga bisa. Biasanya dari sekolah nggak semuanya minta requirement S2, mereka masih bisa terima S1. Kalau emang teman-teman tertarik untuk pengen tahu nih lebih banyak lagi apa sih karir path-nya atau kerjaan-kerjaan opportunity-nya kalau kita seorang sarjana psikologi, mungkin nanti untuk yang lebih dalam aku bisa kupas di video lain. Tapi kira-kira gambarannya sebenarnya opportunity-nya tuh tetap banyak banget kalau teman-teman ambil kuliah psikologi. Bahkan kalau lulus di sarjana psikologi juga tetap punya banyak pilihan yang teman-teman bisa jalanin. Jadi kalau memang teman-teman tertarik untuk ikut kuliah psikologi, ambil jurusan ini, jangan takut, jangan khawatir. It's very fun. Kalau memang teman-teman tertarik dengan ilmu yang mempelajari tentang manusia, akan ada banyak banget hal yang teman-teman bisa pelajari. Bukan cuma tentang orang lain, tapi juga tentang diri sendiri. Kita tuh belajar banget kenal, oh ternyata aku seperti ini, oh kepribadian aku seperti ini, oh ternyata aku melakukan ini karena seperti ini. Jadi kita belajar tentang diri sendiri, kita juga lebih ngerti tentang orang lain, dan kita juga bisa lebih banyak bantu orang lain lagi. Susah gampangnya itu kita yang tentukan kok. Kalau emang ini sesuatu yang kita anggap menarik, kita pasti akan have fun in the process gitu. Jadi dalam prosesnya pun kita akan ngerasa bahwa susah sih, tapi worth it banget nih pembelajarannya. Oke, segitu aja dari aku. Kalian bisa bantu like, subscribe, atau kalau masih punya pertanyaan dan komentar, silahkan tuliskan di kolom komen. Sampai ketemu di video berikutnya.